Subscribe. Ada giveaway dari kita. Nih kalian, kalau mau handphone wajib subscribe BAB Play. Kalau nggak subscribe, gugur. Titik. Bapak tunggu ya. Ya, mampus lu. Makan tuh. Awas Kak, jangan di situ. Pinggir, biar tuh loncat. Mau lari kemana lagi nih gua? Bodoh ah. Yang penting gua kabur aja dulu. Sialan, capek banget. Faktor umur kali ya. Perasaan kayak baru bulan lalu gua dikejar-kejar warga karena maling cangcut. Istirahat aja dulu atulah di sini. Hitung-hitung isi paru-paru lagi. Untung masih bisa melarikan diri. Kalau enggak kayaknya udah mati gua sama si Rungkat. Kayaknya di sini aman. Nggak mungkin bocah-bocah itu ngejar gua sampai ke sini. Tapi ini di mana ya? Asing gua sama daerah sini. Gara-gara lari nggak lihat sekitar, malah nyasar begini. Gua harus nyari rumah warga ini mah. Nggak mau gua kalau sampai malam masih di pinggir sungai gini. Yang ada dilihat warga ntar disangka orang gila. Tapi gua nggak mungkin masih pakai baju gini. Mana muka bonyok, bisa dicurigain orang ntar yang ada. Gua harus buang semua identitas ini. Berabe nanti kalau ketahuan jejak gua ada di sini. Jangan sampai ada orang yang ngenalin gua sebagai pencuri cangcut profesional. Pergilah kamu bersama kenangannya. Terima kasih sudah menemaniku sebagai CEO gadungan. Gua harus cepet-cepet pergi dari sini nih mah sebelum ada orang yang ngeliat. Tapi muka gua masih kotor begini. Atau sama aja masih ketahuan kalau kayak gini mah. Cuci muka dulu lah bentar biar kelihatan segeran dikit. Mudah-mudahan di depan sana ada rumah warga. Siapa tahu ada harta yang bisa diambil. Ini sepanjang jalan cuma kebun doang sama pohon. Di mana rumah warganya? Apa jangan-jangan nyasar ini ya? Mana nggak tahu ini di mana. Apes banget hidup gua ini. Udah digebukin orang, sekarang malah nyasar. Itu kayaknya ada pos ronda deh. Alhamdulillah ada kehidupan. Istirahat dulu deh sementara di sini. Pegel juga ini kaki dari tadi jalan gak ada tujuan. Lumayan bisa rebahan bentar sambil mikir mau kemana. Wah, sialan nih bocah berdua. Udah capek-capek gue bisa jalan-jalan horor, malah tinggal segala lagi. Kenapa sih selalu gue yang jadi keset? Siapa juga brengsek. Giliran si Ombas dianterin. Giliran gue malah nggak mau. Awas aja lu, Poy. Pegel banget kaki gue jalan kaki. Coba aja gue punya motor. Enak gue nggak usah capek-capek jalan. Bisa ledekin Zaboy juga. Doain ya, gue punya motor yang gue mau. Ada es potong tuh. Lumayan seger nih. Bang, es potong satu bang. Bentar. Tapi nggak pakai gabus kan bang? Takut gue. Ntar kayak berita-berita lagi es gue pakai gabus. Nggak mau. Tapi gimana lagi? Jadi bang, satu bang. Segar. Dengan gue habisin sekarang dah. Daripada ketemu si Apoy gue di Bintan ntar. Itu apaan di pos ronda? Kayak karung beras. Bukan kayaknya. Masa gepeng amat karung beras. Wah,
orang kayak itu. Jarang-jarang ada orang diam di situ. Ah, gue samperin aja kali ya. Buset. Mayat ini mah. Waduh. Kasus ini gue ada di sini. Tolong. Ada mayat. Tolong. Dek. Tolong. Ada mayat. Ya Allah. Gimana nih gue? Tolong. Dek. Ya Allah. Mayat hidup. Tolong. Mayat hidup. Saya bukan mayat hidup, Dek. Saya beneran orang. Sumpah saya mah. Beneran Bapak bukan mayat? Bener, Dek. Udah buka matanya. Saya beneran orang. Wah, elah Bapak. Lagian muka Bapak lebam-lebam gitu kayak mayat. Enggak kok, Dek. Saya tadi cuma numpang istirahat. Emang Bapak siapa? Saya belum pernah lihat Bapak di daerah sini. Saya jahil, Dek. Saya tersesat. Nggak tahu. Saya juga tiba-tiba nyampe di sini. Lah terus muka lebam Bapak gitu kenapa? Saya takut tadi. Aduh, ngomong apa ini gua teh? Ketahuan dong nanti gua kalau abis digebukin. Saya abis kecopetan, Dek. Hah? Kecopetan? Iya, saya awalnya mau ke rumah saudara saya naik angkot. Di angkot tiba-tiba ada yang ngambil dompet saya. Pas saya sadar terus saya teriak. Copet! Saya malah dituduh balik sama si copetnya. Saya di dalam angkot dipukulin sama orang. Terus saya dipaksa turun dari angkot. Pas udah turun dari angkot, saya digebukin lagi sama orang sekitar. Untung saya bisa kabur dari kerumunan orang. Ya Allah Pak, kasihan banget. Saya nggak tega dengernya. Iya, Dek. Barang-barang saya semuanya diambil sama copet itu. Wah, ya sabar ya Pak. Terus Bapak emang tinggal di mana? Saya sedih banget denger ceritanya. Jadi pengen nangis saya. Kayaknya bocah gendut ini percaya sama cerita gua. Kesempatan nih. Saya nggak punya tempat tinggal, Dek. Justru saya mau numpang ke rumah saudara. Saya habis diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar, Dek. Ya Allah Pak. Terus Bapak mau tinggal di mana sekarang? Nggak tahu, Dek. Saya juga belum kepikiran. Kayaknya saya sementara mau numpang di sini dulu, Dek. Wah, jangan Pak, jangan. Jadi gak enak gue ninggalin Bapak ini. Gini aja deh Pak, kebetulan saya juga tinggal sendirian di rumah. Bapak sementara tinggal di rumah saya dulu. Gimana Pak? Emang nggak apa-apa, Dek. Saya takut ngerepotin. Nggak apa-apa Pak. Saya jadi ngerasa bersalah kalau ninggalin Bapak sendirian di sini. Tapi Bapak mau nggak? Iya mau, Dek. Makasih banyak ya, Dek. Jadi nggak enak saya. Nah, ya udah ayo Pak, ikut saya ke rumah. Nggak jauh kok dari sini, dekat. Ayo, Dek, ayo. Saya ngikut aja. Pak, maaf nih, rumah Babang nggak gede tapi. Iya, nggak apa-apa, Dek. Yang penting ukurannya bukan 2x1. Wah, si Bapak dikira kuburan kali. Tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa, Dek. Saya udah nggak megang uang sedikit pun. Wah, malah ngadu nasib. Sama, saya sekarang juga nggak punya uang Pak. Tapi di celengan ada sih kayaknya. Maaf ya, kalau saya ngerepotin. Nanti kalau saya jadi CEO, saya ganti. Wah, kayak nyampe aja umurnya. Doain yang baik-baik aja tuh. Udah, Bapak nggak usah mikir apa-apa. Aman Pak. Soalnya saya juga tinggal sendiri di rumah. Nah, ini kita udah sampai Pak di rumah saya. Ini rumah apa kandang ayam? Wah, malah ngeledek lagi. Masih mending nih gua ada rumah. Maaf, suara hati saya ke loudspeaker, Dek. Ya udah, duduk dulu Pak. Capek saya berdiri mulu. Habis jalan jauh tadi. Bapak mau minum apa Pak? Makanan ada. Dah, dikasih hati, malah minta jantung. Nah, boleh tuh makan hati, tapi pakai nasi ya. Wah, itu bukan nawarin makan, tapi perumpamaan aja Pak. Kirain ditawarin makan beneran. Nah, ya udah. Mau minum apa Pak? Ada air putih, kopi, teh, sirup,
Susu. Mau minum apa? Sirup pakai es. Seger kayaknya siang-siang gini. Nggak ada sirupnya, Pak. Terus kenapa nawarin kalau nggak ada? Ya cuman basa-basi aja itu namanya, Pak. Ya udah, saya minta air putih panas aja deh. Oke, bentar. Saya ambil dulu ya. Tambahin gula dikit sama taburin kopi ya. Wah, bilang aja Bapak mau ngopi. Ya udah, saya bikin dulu bentar. Awas jatuh, Pak. Aduh, mau bercanda lagi. Telat. Udah jatuh ini. Kesempatan ini gua. Bocahnya polos banget. Dia belum tahu aja siapa gua. Gimana pun caranya dia harus percaya sama gua. Sebentar lagi dia masuk ke perangkap gua. Kasihan juga ya Bapak itu. Kayaknya hidupnya lebih sengsara daripada gua. Ya, walaupun sedikit ngeselin sih. Tapi gimana lagi? Namanya juga udah tua. Hidup sebatang kara, nggak punya rumah. Terus kecopetan lagi. Gua kira gua doang yang paling menderita. Ternyata ada yang jauh lebih menderita dibanding gua. Mulai sekarang gua harus banyak bersyukur ini. Jangan banyak ngeluh. Nih Pak, kopinya. Awas, panas. Jangan lupa ditiup dulu. Walaupun ntar tuh bibir. Ini kopi apa balon pakai ditiup segala? Maksudnya ditiupin dulu kalau mau minum biar nggak panas. Dikasih obat panas atuh biar panasnya turun. Wah, jidat lu no panas. Gua guyur juga lo. Bercanda deh. Nama kamu siapa? Kita belum kenalan. Oh, iya Pak. Nama saya Baba. Oh, jadi nama kamu Baba. Pak, jangan bengong. Wah, kemarin ayam saya mati gara-gara bengong tuh kayak Bapak. Ya, orang tua dikasih tahu sama yang muda malah ketawa lagi. Kamu beneran tinggal sendiri di rumah? Iya Pak, benar. Saya tinggal sendiri. Emang kenapa Pak? Nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Takutnya ada orang tua kamu. Saya harus izin dulu buat tinggal di sini. Udah, Bapak tenang aja. Aman. Saya tinggal sendiri kok. Saya lapar. Ada makanan nggak di rumah? Itu kopi aja belum diminum. Pakai minta makan segala lagi. Saya belum makan dari semalam. Ini dengkul saya udah bunyi. Perut yang bunyi. Kenapa jadi dengkul? Keropos itu kalau dengkulnya bunyi. Iya, maksudnya perut saya udah bunyi. Lapar. Ya udah, minum dulu itu kopinya. Nanti baru kita makan. Gimana mau minum kopi? Saya punya maag. Nggak bisa ngopi kalau belum makan. Dasar aki-aki. Baru kenal aja banyak benar mintanya. Tenang, nanti kalau saya jadi CEO, saya ganti semua. Termasuk saya beliin kamu baju sama celana baru. CEO. Dari tadi ngomong itu mulu. CEO apaan bentuknya kayak ayam sayur gini? Udah, tenang aja. Kamu percaya sama saya. Nanti saya ganti. Wah, ya udah. Yang bener ya Pak. Asik. Nanti diganti tapi akhirnya gue bisa pakai baju yang benar. Makanya ambilin saya makan dulu. Kasian ini cacing belum dikasih makan enak. Iya, tunggu. Saya cek dulu dalam ada makanan apa. Ada makanan apaan ya? Gue juga belum makan dari semalam. Ini si Bapak udah minta makan aja. Cuman ada garam doang kayaknya sama minyak. Bapak, lu mikir apaan sih? Kalau dia beneran CEO gimana? Tapi CEO apaan ya yang modelan kayak begitu? Ini bocah udah mulai kena nih sama gua. Tapi dia polos banget. Terus baik juga sama gua. Ngapain gua ngurusin hidup orang? Hidup sendiri aja nggak keurus. Gue masih punya duit kayaknya ini di celengan ini. Wah, terpaksa gue ngorek-ngorek celengan gue. Mana udah lama lagi gue tabung punya duit. Aduh, susah banget lagi ini nggak keluar-keluar duitnya.
Ayo dong keluar. Gue butuh duit. Keluar. Wah, bikin kesel aja nih duit. Buru keluar apa? Dia malah mainan begituan. Gua lagi lapar kayak gini. Bukannya buru bikinin gua makanan, malah diem aja. Kalau bukan karena Pak Jael, ogah gue bongkar ini celengan. Udah gue sayang nih biar kagak gue ambil. Keluar dikit aja. Goceng kek berapa kek? 10.000. Ayo keluar. Oh, dia punya tabungan di celengan. Elah, cepet lagi. Gue harap yang keluar gocengan malah cepean. Padahal mah goceng aja cukup tuh buat beli Indomie buat dia. Wah, banyak juga duit di celengan si Baba. Sekali keluar duit 100.000. Jangan-jangan diisinya lebih dari itu. Pak, ngapain berdiri di situ? Enggak apa-apa, saya cuma pegel duduk mulu dari tadi. Ya udah bentar, Bapak tunggu di sini dulu ya. Kok saya ditinggal? Kan tadi Bapak minta makan. Ini saya mau ke warung, mau beli mie dulu bentar. Oh, iya. Kirain saya mau dibeliin KFC. Wah, banyak minta. Udah makan mie aja lah. Nanti pakai nasi biar kenyang 2 hari. Iya. Ya udah sana. Saya udah lapar. Ya udah tunggu di sini ya. Jangan mana-mana, jangan kabur. Jagain bentar nih rumah. Iya, Pak. Mau kabur kemana? Orang saya nggak punya tempat tinggal. Ya udah tunggu bentar. Saya ke warung dulu ya. Mumpung si bocah gendut lagi keluar, kesempatan nih gua. Kok nggak dikunci ini si Baba? Nanti kalau ada maling masuk gimana ini? Mending gua aja yang jagain di dalam. Kasihan celengannya sendirian. Itu celengan kenapa disimpan di situ? Ceroboh banget ini si Baba. Ninggalin celengan di ruang tamu. Nanti kalau hilang gimana? Berat juga nih celengan. Udah kayak dosa gua. Rajin kayaknya si Baba nabung. Jangan-jangan si Baba anak CEO. Kira-kira isinya apa ya? Jadi penasaran gua. Boleh kali gua lihat isinya. Tapi gimana ya caranya biar nggak ketahuan? Ada cabutan uban nganggur. Bisa kayaknya. Ya Allah, niatnya nolongin, malah keluar duit di awal. Wah, mana ngeselin lagi. Astagfirullah, Baba. Ngomong apaan sih lu? Gak boleh gitu. Kalau niat nolong harus ikhlas. Gak apa-apa, gue sekarang ngeluarin duit dulu. Nanti juga kan diganti sama dia. Mang, beli Mang. Mang. Si Baba, tumben pagi-pagi teh tos ke warung. Rek beli apa? Mau beli apa, Baba? Tapi temenang utang lagi ya. Udah banyak utang kamu teh. Wah, lu pagi-pagi udah mikir jelek aja sama gua. Gua nih pembeli. Ingat Mang, pembeli adalah raja. Raja di mana? Raja mah nggak ada yang suka ngutang. Wah, raja tuh bebas Mang, mau ngutang kayak mau enggak. Udah cepet Mang, gua mau beli. Iya, sok mau beli apa? Beli apa? Gitu dong. Gua mau beli banyak nih. Indomie 2, beras kilo, telur sekilo. Lu tumbe belanja teh banyak bener. Mau sunatan lagi lo? Habis dong Mang kalau gua disunat lagi. Sembarangan kalau ngomong. Enggak Mang, lagi ada tamu di rumah. Beuh, gaya bener maneh teh.
Nih siga orang penting wae. Pagi-pagi tos aya tamu. Berat juga nih celengan. Tamu ti mana? Tamu saha? Oh, sok ngada-ngada maneh teh. Ya kan tadi udah dibilang gua raja. Pasti ada tamu penting lah. Emang lo nih dagangan sepi begini? Rek kumaha teu sepi, pembeli nage samodelan kamu siga kieu. Ngutang we ngutang. Ai boga duit belanja ka warung batur, ai rek ngutang teh kare ka emang. Nih Mang, orang tuh kalau jualan dagangannya banyak. Ini apaan? Warung sepi begini, yang beli nggak ada. Dagang di tengah hutan. Udah mending tutup aja Mang. Apain juga dagang, gak niat lo. Ngelunjak sia teh nya. Rek meuli apa rek naon? Sok sia teu meunang ngutang sia ayeuna mah. Bercanda Mang, bercanda. Yaudah berapa Mang totalnya? Nah gitu tak alus. Cashnya 50.000-eun tah sok sadayana. Wah yaudah cepet siapin Mang. Gue buru-buru nih. Nya kedap. Tar saya siapin dulu. Susah banget ini keluarnya. Tos siap ya. Sok tah belanjaan maneh. Impasnya tos dipotong bon maneh ya teh. Lah, apa-apaan kok impas Mang? Baru juga gue belanja sekarang. Ya kan maneh teh kamari boga hutang. Nah mumpung aya artosna. Jadi geus tong utang deui. Nya, tos impas maneh, tos lunas utangna. Ya padahal mah dikelasin aja Mang. Orang utang juga gak seberapa. Hitung-hitung sedekah sama gua. Ngeunah wae maneh. Impas, ikhlas teu ikhlas aing mah. Tos. Bawa tah belanjaan maneh. Intina maneh tos lunas. Rugi gue belanja di sini. Tau gitu gak usah gue bayar tadi. Ya udah makasih Mang. Gue balik dulu. Ampun aing mah. Untung tengen hiji modelan siga kitu. Mun aya 10 teh pusing ka aingna. Susah banget ini keluarnya. Padahal gue cuma mau lihat doang. Percuma gue jadi maling cangcut profesional kalau ngambil duit celengan gini aja nggak bisa. Ayo dong buru. Nanti keburu si gendut datang. Wah, moncos gua. Dong ngeluarin buat pejael. Uang gua habis buat bayar utang. Kedatangan tamu malah makin susah gua. Nah, kalau gitu tadi gua pura-pura gak punya duit aja tuh ngomong sama Pak Jael. Harus ngumpulin duit lagi nih gua. Udah capek-capek gua nabung ngumpulin dari pas gali kubur. Apa-apa dah. Ntar mudah-mudahan ada rezekinya pas Ramadan. Diganti sama yang di atas. Nyampe juga gue di rumah. Lah, si bapak kemana nih? Udah gue bilang tungguin, gue mau ke warung dulu. Pakai ngilang segala lagi. Mubazir dah gue belanja. Temen belanja banyak gue. Tau gitu duitnya gue tabungin aja tadi, nggak usah gue ambil. Mana yang keluar cepean lagi. Nyesel gue bawa ke sini. Ayo dong buru. Ya udahlah, mending buat gua aja. Buat simpanan nanti mie-nya. Lumayan. Buat bulan puasa ntar. Itu si Baba. Waduh, berabe kalau gue sampai ketahuan. Gue harus kemana ini? Suara apaan itu? Waduh, gak beres nih. Itu kayak di dalam rumah gua dah.
Ini si Baba nggak tahu waktu banget datangnya. Belum juga gua dapet duitnya malah udah dateng. Untung nggak dikunci ini rumah. Gua harus cepet-cepet keluar ini sebelum kelihatan si Baba. Pak, Pak Jael. Pak. Wah, di bapak-bapak kemana lagi? Wah, Pak Jael. Udah gue suruh nunggu malah ngilang. Sotoy banget lagi bocahnya hilang-hilangan. Lah, kok celengan gue pindah posisi? Ih, jangan-jangan hidup lagi nih ayam. Ih, kalau tahu ayamnya hidup, mending gue masak aja ayamnya. Apain gue masukin duit? Kemana nih Pak Jael ya? Pak Jael! Pak Jael, woi, Pak Jael! Wah, di dapur kali dia ya? Coba gue cek sana lah. Pak Jael! Pak! Pak Jael! Nggak ada lagi. Pak Jael! Pak Jael! Kemana nih laki-laki? Diculik apa ya dia? Nyusahin aja tuh orang. Aman kayaknya gua. Si Baba nggak ngeliat. Berabe nanti kalau si Baba sampai ngeliat gua. Wah, ngeselin banget. Di dalam nggak ada, di luar nggak ada. Kemana tuh laki-laki? Pak Jael! Pak! Pak Jael! Yuh! Pak Jael! Krr! Pak Jael! Bener kan si Baba nggak ngeliat gua. Tapi gua harus bilang apa ya ke si Baba kalau muncul dari belakang rumah. Gua ada ide nih. Bukan Jael namanya kalau nggak ada ide licik. Pak Jael di mana lu? Kalau nggak ada, gue makan ya ayam KFC-nya Pak Jael. Mana gue udah beli banyak lagi nih. Pak Jael, mau makan nggak? Iya, Pak. Bentar. Jangan lu makan ayam KFC gua. Tunggu. Nah, suara Pak Jael tuh. Pak Jael di mana lu, Pak? Ada suara nggak ada wujud. Pak Jael, cepetan sini. Bentar, Pak, bentar. Ya, giliran gue mau makan ayam KFC-nya. Malah muncul lagi lo. Dari mana sih, Pak? Dari tadi gue cariin, gue panggil-panggil nggak ada. Maaf, Pak. Tadi saya kebelet kencing. Makanya tadi kencing di pinggir rumah. Wah, aki-aki nggak tau mau lu banget. Malah kencing di luar lagi. Ntar kalau ada orang yang lewat gimana, Pak? Maaf, Pak. Saya nggak berani masuk ke dalam rumah. Nanti takut ada barang yang hilang. Si Bapak. Bukannya masuk aja. Orang rumahnya nggak saya kunci kok. Daripada kencing di pinggir rumah. Mau pesing dong ke rumah gua. Wah. Ya, mau gimana lagi? Daripada saya tahan, yang ada kencing batu. Kumpulin batunya, Pak, kalau kencing batu. Lumayan buat bangun rumah gua. Malah bercanda lagi. Mana ayam KFC-nya? Udah gemeter ini badan saya. Ya, lu giran makanan udah cepet banget. Yaudah, ayo masuk. Kita makan di dalam aja, Pak. Masa makan di luar? Ya udah, ayo. Kebetulan saya udah lapar banget. Duduk dulu aja, Pak. Saya mau masak mie-nya dulu bentar. Loh, kok masak mie, Pak? Nggak pakai ayam goreng. Katanya beli KFC. Tenang. Ini juga sama nih tulisannya rasa ayam. Yang penting ada rasa-rasanya. Itu mah bumbunya doang rasa ayam. Wah, udah sih, Pak. Syukurin aja. Yang penting kita bisa makan. Ribet bener. Ya udah ya, Pak. Cepetan bikin sana. Cacing di perut saya udah kelaparan ini. Iya, sabar. Bentar ya. Udah duduk dulu aja, Bapak di situ. Si Baba bener-bener polos banget. Semakin gampang gua ngakalin dia. Tapi gua masih penasaran sama isi celengan si Baba. Kira-kira isi rumahnya ada barang berharga apa lagi ya? Siapa tahu ada emas batangan. Lumayan mumpung harganya lagi mahal. Wah, nggak kerasa bentar lagi taraweh. Habis makan, mandi, berangkat deh gua. Kenyangin dulu perut, biar ibadahnya enak. Habis itu tidur dah gua. Nah, udah siap nih mie-nya.
Nih Pak, mie-nya spesial buat Bapak CEO. Dijamin kenyang sampai 2 hari. Makasih ya. Akhirnya saya bisa makan. Kok mie gua cuma dikit, Mbak? Punya lu gua lihat-lihat banyak banget dibanding gua. Udah, itu porsinya sesuai badan aja Pak. Udah tua, jangan kebanyakan makan karbo, nanti penyakitan. Gimana saya mau kenyang? Ini mah cuma buat ganjel dengkul saya doang. Terus nasinya mana, Mbak? Nggak apa-apa deh, mie-nya dikit, yang penting ada nasinya. Udah jangan banyak ngomong. Males gua masak nasinya lama. Buru makan itu. Keburu jadi agar tar mie-nya. Ya udah, yuk kita makan. Mbak, tolongin gua, Mbak. Tolongin, Mbak. Salah Pak. Aki-aki, ketara banget duanya kalau bercanda kayak gitu. Salah nyuap saya, Mbak. Bercanda dikit boleh kali, biar nggak kaku-kaku banget. Ya udah makan yang bener Pak. Di sini gua mau taraweh. Iya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak, sebelumnya udah mau nerima saya. Saya merasa bersyukur udah ketemu orang baik kayak kamu. Santai aja Pak. Saya cuman gak tega ngeliat Bapak sendirian di pos. Gak bisa ngebayangin kalau ada keluarga saya di posisi Bapak sekarang. Udah, ntar gua sedih. Anggap aja gua keluarga sendiri Pak. Jangan kaku-kaku banget, biar kelihatan akrab kita. Pak, gue mau nanya deh, celengan gue kenapa bisa jatuh ya? Maksudnya lu nuduh gua gitu? Ya, bukan gitu Pak. Saya kan cuma nanya kenapa celengan saya bisa jatuh. Ya mana saya tahu. Kan tadi saya kencing di luar, belum masuk ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah maghrib Pak. Ayo Pak, siap-siap ke musola. Kita tembusin sampai taraweh. Saya mau istirahat aja. Kamu aja yang ke musola ya. Aki-aki malas diajak yang benar. Malah nggak mau ikut lagi. Udah tua Pak, harus ikut umur. Bukan banyakin ibadah, malah mulai leha-leha. Sana lu ke musola yang lama sekalian, biar gua bisa explore isi rumah lu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bingung gua. Celengan gua kenapa bisa jatuh gitu ya? Apa jangan-jangan Pak Jael kali itu ya yang mindahin? Kayaknya nggak mungkin Pak Jael. Orang Pak Jael kelihatannya baik gitu kok. Udah. Jangan mikir jelek-jelek bulan puasa kayak gini. Dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Akhirnya si Baba keluar juga. Gua mulai dari mana ya enaknya? Apa celengan dulu ya yang gua bongkar? Daripada celengan, paling isinya sisa recehan. Mending gua bongkar lemarinya. Kali aja dia punya barang berharga. Berisik. Kok lu bisa bunyi? Kok lu nyaut? Malah makin kenceng lagi Buset. Ini lemari si Baba bau banget. Nyuci pakai air cucian piring kali ya dia. Ini isi lemari kenapa cuma kaos oblong sama sarung doang sih? Si Baba nyimpen duitnya di mana sih? Di lemarinya kosong gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan-jangan si Baba nyimpen duitnya di bawah bantal nih. Nggak ada juga duitnya. Bener-bener si Baba nggak mau berbagi sama gua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben si Apoy, si Ombas nggak kelihatan taraweh. Bener-bener tuh tua-tua keladi. Ya bukannya pada tobat di antara temen-temen. Kayaknya gua doang deh yang paling beriman. Gerah banget nih malam. Kayaknya gua harus diet deh. Masa jalan segitu aja gua udah capek. Padahal gua dulu kuat buat maraton 100 kilo. Beneran, capek banget ini gua. Nggak ada angin apa? Gerah. Pak Jaya udah tidur apa belum ya? Nggak kelihatan ada kehidupan nih di rumah gua. Waduh, gua cek dulu dah. Takut kenapa-napa tuh orang. Pak Jael? Pak Jael? Nggak ada dia. Wah, kok Pak Jael tidur di lantai? Bukannya tidur di atas kasur. Biri-biri ntar lagi. Gue juga yang repot. Pak Jael. Wih, Pak Jael. Bangun, Pak Jael. Pak, bangun. Kenapa tidur di bawah? Bangun, Pak, bangun. Pak Jael. Baba, udah pulang taraweh lu? Bangun, Pak. Bapak tidur di kasur aja di atas. Biar saya yang tidur di bawah. Nggak usah, Pak. Biar saya tidur di bawah. Jangan, nanti masuk angin. Saya lagi yang repot ntar. Tidur di sini aja udah ngerepotin. Segala masuk angin lagi saya ntar harus ngerokin. Jangan napas kalau nggak mau masuk angin. Mau lu meninggoy? Nama kerjaan aja. Ya jangan dulu, Pak. Ya udah buru pindah ke kasur, Pak. Sono-sono naik. Iya, saya pindah ke atas. Mbak, nanti sahur kita makan apa? Udah, tenang aja. Gue udah sedia promah. Lu nggak kasih gua makan apa? Masa sahur pakai obat mah? Ya daripada sahur pakai air putih doang lu. Mau? Jangan dong. Mending gua sahur pakai obat mah. Nah, gitu dong. Nurut sama Baba. Udah, tenang aja, Pak. Mbak, kenapa lu taraweh cepet banget? Belum juga gua selesai. Selesai apaan? Macem-macem lu ya sama gua. Enggak, Mbak, enggak. Ya udah sono tidur. Udah malam, nanti sahur kesiangan. Mbak, Baba. Jawab kalau orang tua ngomong. Ya, nggak sopan lu. Diajak ngomong sama orang tua bukannya jawab. Malah tidur dia. Bener-bener awas lu ya. Babak bobo. Oh, babak bobo. Tidur yang nyenyak biar gua enak. Babak bobo. Oh, babak bobo. Tidur yang nyenyak biar gua enak.
Ngagetin aja ini jam. Ngapain lagi si Baba pasang alarm jam segini? Ganggu gua tidur aja. Ya, jam 2:30 lagi. Ketiduran gua. Aduh, gimana ini? Gagal deh gua eksekusi rumah si Baba. Wah, ada apa sih Pak? Wah, berisik banget. Wah, No, yang berisik jam lu, no, bukan gua. Lagian ngapain lu nyalain alarm jam segini? emang ini jam berapa Pak? Ya lu lihat sendiri aja jam berapa. Punya mata kan? Wah, astagfirullah. Ya, siangan gua. Kesiangan biji mana sih? Orang masih gelap. Ngigo lu. Si Bapak. Emang gak mau sahur Pak? Aduh, gagal puasa ini gua. Oh iya sahur. Gua lupa ini kan bulan puasa ya. Bukan bulan puasa ini Pak, bulan Ramadan. Dasar pikun lo. Ya udah ayo Pak, bangun. Kita sahur dulu ke musola. Enggak, gua mau lanjut tidur aja. Lu aja sono yang ke musola. Tapi jangan lupa ya, Pak. Jangan lupa apaan Pak? Jangan lupa titip doa. Doa. Doa apaan? Doa biar gua dapat makanan, biar gua bisa sahur nanti jam 12. Ya, giliran makanan aja cepet banget loh. Ya udahlah, gua mau ke musola dulu Pak. Bapak bye-bye di rumah. Awas, ada yang nakutin ntar. Ya udah sono buru jalan keburu imsak lagi. Aduh. Di rumah nggak ada makanan lagi. Gimana mau sahurnya ini? Udahlah, gue makan di musola aja. Kali aja banyak orang di sana yang sahur. Secara kan lagi pada puasa ini, bulan Ramadan. Masa nggak ada yang sahur di musola? Lumayan kan gua, nggak perlu ngeluarin duit buat sahur. Sahur, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adek-adek, Pak RT, Pak RW, Pak Camat. Sahur, 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 sahur. Sahur, ayo bangun. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Sahur, 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 sahur. Sahur. Sahur, sahur teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak dari timur ke barat, selatan ke utara. Sahur semuanya. Sahur, sahur, sahur. Bangun, bangun, bangun. Jangan pada tidur. Sahur. Sahur Mbak, sahur apa? Woi, bangun, sahur, woi. Aduh, pada tidur aja semuanya. Sekalian, bawain makanan ke musola, woi, buat gua sahur. Laper nih gua, masa cuma air putih doang di galon, Sahur, sahur, sahur. Sahur, 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 sahur. Udah siang, jangan pada tidur. Ayam juga udah mulai berkokok. Sahur, 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 sahur. Nanti pada kesiangan. Si Baba kayaknya di musola sendirian nih. Kesempatan. Sahur, 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 sahur. Kayaknya gua harus ke musola. Kasian kotak amal nggak ada yang nemenin. Kedinginan di musola. Sahur Mbak, sahur apa? Woi, bangun, sahur, woi. Aduh, pada tidur aja semuanya. Sahur Pak Ustadz, Pak RT. Wah, pada sahur, sahur, sahur. Pak Jael, awas hati-hati di rumah. Sahur, 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 Pak Jael. Sahur. Elah. Menang-menang lagi puasa. Galon sampai nggak diisi. Mana ada cacingnya lagi. Ih, pergeliat begitu. Elah berisik banget sih. Si Baba kebiasaan deh. Sama nih bocah nih kelakuannya kayak tahun kemarin nih. Waduh jam 12 udah bangun-bangunin sahur. Jam berapa sih nih Udah teriak-teriak Berisik tahu nggak sih? Astagfirullah udah jam 3. Aduh sahur. Wah nggak beres ini. Mana gue belum masak lagi. Aduh ada apaan ya di dapur ya? Si Baba pakai teriak-teriak segala lagi. Bukannya cepat sahur, kayak ada orang aja di musola. Pasti si Baba cuma ngarepin makanan doang tuh di musola. Bodoh amat dah. Yang penting gua makan sahur. Aduh, mana airnya habis lagi. Ya Allah, lagi puasa. Ada aja ini cobaan. Segala ada cacingnya lagi. Udah tahu gua aus dari bangun tidur belum minum.
Mana di rumah nggak ada air, nggak ada makanan. Sekalinya ada air, malah ada cacingnya. Ih, jorok. Masa gue minum ada cacingnya? Set. Oke. Ya, untung masih ada telur 1 biji. Lumayan dah daripada nggak sahur. Alhamdulillah. Untung nasi masih banyak. Meskipun telur 1. Wah, nasinya banyakin aja deh. Biar kuat perut gue sampai terawih. Alhamdulillah, kenyang ya Allah. Aduh, enaknya kalau udah kenyang gini. Tidur ini mah. Sini ke musola bawain bawa makanan sahur, woi sahur. Aduh, nggak ada bawa makanan sama sekali nih. Ya Allah, ini orang nggak ada yang sahur apa ya? Sepi banget musola. Mana udah jam 3:30 lagi. Kalau sampai imsak nggak ada orang juga, gue sahur pakai apa nih ya Allah? Sahur, bapak-bapak, ibu-ibu sahur, ada PRT sahur. Pak Camat, semuanya sahur, ibu-ibu, nenek-nenek. Ayo datang musola, bapak belum makan sahur ini. Bener-bener ya ini. Mana bentar lagi mau imsak. Belum ada juga warga yang datang ke musola. Ya Allah, bapak lapar, bapak mau puasa. Tolong bapak ya Allah, kasih bapak makanan buat sahur. Woi, Bak, udah sahur belum lu? Nih, makanan. Kalau lu belum sahur. Ya Allah, dah bapak langsung dikabul. Makasih Om Bas. Ya udah cepetan makan. Banyak omong ya. Ya, gue makan Om Bas. Ntar tungguin ya di sini. Kesempatan emas ini. Di jam-jam rawan kayak gini nih, kayaknya musola sepi. Nah, kan ada kotak amal di luar. Kasian banget sendirian, gak ada yang nemenin. Kesempatan ini mah. Imsak, imsak. Imsak, imsak. Bapak-bapak, ibu-ibu, imsak. Om Mas, baru juga gue mau makan udah imsak aja. Ya gimana sih, Bak? Emang udah waktunya imsak? No, lu lihat. Bentar lagi subuh. Ya udah buru. Langsung niat aja lu. Wah, jahat banget lo Om Bas. Baru juga gue mau nyuap. Nggak di BAB, nggak di dot design. Gampang banget gua ngambil kotak amal. Tapi ngomong-ngomong, ini berat juga ya kotak amalnya. Sesuai sama amal gua. Gua harus bongkar di mana ini ya? Nanti kalau si Baba tahu bisa berabe ini. Tamat karir gua. Kayaknya gua buka di dalam kamar si Baba aja dah. Gampang nanti barang buktinya mah gua simpen di lemari si Baba. Biar si Baba yang dikira maling. Wah Om Bas, percuma lu ngasih gue makan. Tapi udah azan subuh. Lu tega bener lu sama gua. Ya gimana lagi sih, Bak? Emang bener tuh udah subuh. Ya harusnya lu datang sebelum imsak tadi pas gue panggil-panggil. Mana aja lu? Aduh, terserah gua lah. Gua mau datang kapan kek ke musola. Itu lu bawa aja nanti buat buka puasa, Bak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ini pakai digembok segala. Ngapain sih ya? Bikin susah gua aja. Nggak beres ini. Gua kudu cari palu. Si Baba naruh palu di mana lagi? Ini orang pada nyusahin gua aja.
Itu yang gue cari selama ini. Akhirnya gue bisa dapat duit juga. Mulai dari mana ini gue bukanya? Aduh, keras banget ini. Mana gue belum makan lagi. Bikin ribet ini kotak amal. Ayo dong kebuka. Keburu si Baba datang. Alhamdulillah kebuka juga. Nggak sia-sia gue jadi maling selama ini. Apaan ini? Kenapa jadi kertas isinya? Sialan, yang gua ambil malah kotak saran. Gua kira kotak amal. Dosa apa yang gua buat? Kenapa selalu gagal? Perasaan niat gua cuma nyari duit buat makan. Baba. Ya Allah, kenapa nasib gue gini banget ya? Padahal gue udah punya niat baik nolongin Pak Jael, tapi ada aja cobaannya. Mana Pak Jael belum makan lagi? Dia puasa apa enggak ya? Aduh, gue harus ngomong apa ini sama Pak Jael? Kalau dia puasa besok, buka pakai apaan ya dia? Aduh, jadi nggak enak gue. Ini ada makanan, tapi takut basi nanti kalau dimakan pas buka. Kasian juga dia. Aduh, itu suara si Baba. Udah datang kayaknya. Disimpan di mana ini kotak amalnya? Gua taruh di kolong kasur aja deh. Nggak mungkin si Baba tahu. Lagi ngapain si Baba? Bukannya masuk malah duduk di luar. Ya Allah Pak Jael, gue mau kasih makan apa ya? Gimana ini gue bilangnya kalau gue udah gak megang duit lagi? Masa gue harus ngusir Pak Jael sih dari rumah? Nggak salah dengar gua. Si Baba ternyata baik banget sama gua. Tapi kenapa gua masih jahil sama si Baba? Jahat banget gua jadi orang. Ya udah deh, besok aja gue pikirin caranya. Gimana pun Pak Jael harus bisa makan. Gak enak gue sama dia. Kasihan hidupnya sebatang kara. Yang penting gue udah niat baik sama dia. Pak Jael, kok belum tidur? Tadi sahur nggak Pak? Sahur, Mbak. Minum air putih doang. Ya Allah Pak, kasihan banget. Maafin Baba ya Pak. Kalau di rumah Bapak nggak ada makanan sama sekali. Nah, itu apa yang di tangan lu? Oh, ini makanan dari Om Bas Pak. Tapi takut basi kalau dimakan pas buka. Mau saya buang aja lah. Nanti gampang. Buka puasa kita beli aja Pak. Jangan dong Mbak, sayang. Tadi katanya Bapak puasa. Jangan-jangan Bapak bohong lagi. Iya lupa gua puasa. Udah tenang, besok buka puasa gua yang beli makanannya. Wah, jangan maksain Pak. Duit dari mana? Udah, nggak usah maksain. Udah tenang, gua kan CEO. Udah tidur sana. Gimana caranya besok pagi gua harus nyari duit biar bisa makan enak. Bukan jahil namanya kalau nggak jahil. Akhirnya pada hari itu Pak Jael mutusin buat pergi dari rumah Baba. Kira-kira kemana ya Pak Jael? Jangan-jangan dia luntang-lantung lagi. Udah hidup sebatang kara, sosokan kabur lagi dia. Coba, menurut kalian kemana Pak Jael bakal pergi? Komen di bawah. Apa yang bakal dilakuin Pak Jael di judul selanjutnya? Nah,
Buat sekarang, episode jahil udah tamat nih teman-teman. Karena besok lebaran. Emang kalian doang yang mau lebaran? Bapak juga pengen lebaran. Nah, kita lanjut lagi nanti habis lebaran ya. Di judul baru. Dijamin makin seru. Masih dengan Pak Jael. Jangan lupa subscribe ya. Oh iya, kita dari BAB Play mau ngucapin Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham.